Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. 3 kemampuan dasar yang diperlukan untuk menjadi pesepeda yang sukses adalah kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Daya tahan adalah seberapa jauh atau seberapa lama kita mampu mengayuh sepeda. Sedangkan kecepatan adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Semua pesepeda mampu mengayuh sepeda sejauh mungkin, asalkan bersepeda dengan kecepatan yang lambat dan banyak istirahat. Dan banyak pesepeda yang bisa menghasilkan kecepatan sepeda yang tinggi, tetapi hanya mampu bertahan beberapa menit bahkan detik. Bagi pesepeda touring, bersepeda jarak jauh tidak hanya sekedar mampu menempuh ratusan kilometer, tetapi pesepeda harus mampu menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang telah diperkirakan. Jadi daya tahan bukan tentang berapa lama kita bisa bersepeda, tetapi tentang seberapa cepat kita bisa menempuh jarak tertentu. Perjalanan Bandung-Rancabuaya dengan jarak tempuh 100 km lebih bisa ditempuh oleh pesepeda manapun. Tetapi apakah jarak 100 km tersebut mampu diselesaikan dalam durasi 10 jam, termasuk waktu istirahat, agar tidak kemalaman di tengah hutan? Tergantung kepada perpaduan antara daya tahan atau endurance dan kecepatan atau speed. Apa itu ketahanan kecepatan? Daya tahan kecepatan adalah kemampuan pesepeda untuk mempertahankan kecepatan sepedanya. Ketahanan kecepatan dikatakan bagus bila pesepeda mampu mempertahankan kecepatan sepeda mendekati kecepatan tertingginya dalam waktu yang lama. Ada 2 komponen utama untuk mempercepat daya tahan, yaitu kemampuan teknis dan aspek fisiologis. Di sisi teknis, kita harus mampu mempertahankan kecepatan tinggi ketika kita berada di bawah tingkat kelelahan yang terus meningkat. Sedangkan di sisi fisiologis, daya tahan kecepatan adalah zona kerja di mana laktat cenderung menumpuk, yang meningkatkan keasaman cairan di dalam otot karena peningkatan kadar ion hidrogen yang menyebabkan kelelahan otot. Giat untuk menambah kecepatan pada daya tahan. 1. Variasikan kecepatan latihan. Kesalahan utama yang sering dilakukan oleh pesepeda adalah berlatih dengan kecepatan yang sama dari satu latihan ke latihan lainnya. Akibatnya, pesepeda tidak pernah cukup cepat untuk mendorong peningkatan atau cukup lambat untuk memungkinkan pemulihan dari upaya yang lebih keras. Jadi pada perjalanan panjang, jangan mengunci kecepatan tetap yang hanya sedikit sulit. Salah satu cara yang baik untuk memicu perjalanan panjang kita adalah dengan melakukan beberapa sprint setiap jam. Tentunya, kita tidak perlu melakukan sprint habis-habisan. Naikkan kecepatan dengan menambah cadence 10 rpm lebih cepat tanpa mengubah gear rasio selama beberapa detik. Kemudian, kembali pada kecepatan normal kita. Ulangi langkah tadi setiap 10 hingga 15 menit bersepeda dengan kecepatan normal. Waktu yang tepat untuk melakukan sprint adalah ketika mendaki bukit pendek atau saat kembali bersepeda di jalur datar setelah bersepeda menuruni bukit. Putar gigi besar untuk menjaga agar momentum tidak mengalami penurunan selama 10 hingga 15 detik ekstra. 2. Naik cepat saat kita lelah. Bersepeda jarak jauh, katakanlah 5 jam perjalanan, dan kecepatan rata-rata yang bisa kita pertahankan adalah 30 km per jam. 2 jam pertama, ketika kebugaran kita masih bagus,
kita masih relatif mudah mempertahankan kecepatan 30 km per jam. Tetapi memasuki jam ketiga, kecepatan kita mulai menurun. Setidaknya butuh upaya keras untuk mempertahankan kecepatan. Apalagi memasuki jam keempat dan kelima. Mungkin kita akan kecewa dengan catatan kecepatan rata-rata kita. Agar kita bisa mempertahankan kecepatan tetap konstan selama 5 jam perjalanan, solusinya adalah berlatih untuk titik sulit kita. Lakukan perjalanan panjang 3 hingga 5 jam dengan kecepatan yang stabil dan sedang. Kemudian pada jam terakhir, sertakan 2 pengulangan, masing-masing 20 menit. Bersepeda dengan intensitas sekitar 85% dari detak jantung maksimal. Upaya ini harus terasa sangat keras pada skala pengerahan tenaga yang kita rasakan. Kemudian, kayu sepeda dengan putaran yang mudah selama 5 hingga 10 menit di antara upaya keras tadi. Pastikan kita terhidrasi dengan baik dan telah mengkonsumsi cukup kalori selama perjalanan. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki bahan bakar yang cukup untuk memulai interval ini. Latihan ini akan melatih tubuh untuk bekerja keras ketika lelah, membantu kita mengatasi kelelahan jam terakhir yang dapat menggagalkan pencapaian kecepatan rata-rata kita. Tiga, berlatih untuk kecepatan perjalanan jauh pada perjalanan pendek. Berlatih untuk persiapan perjalanan jauh tidak harus berlatih dengan bersepeda jarak jauh. Kita dapat meningkatkan kecepatan selama perjalanan jauh dengan bersepeda interval pada pelatihan yang lebih pendek. Dosis speed work yang sehat tidak hanya membiasakan tubuh kita untuk melaju lebih cepat untuk jarak pendek, tetapi juga memiliki efek samping yang bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan jelajah kita pada jarak berapapun. Jadi, jika saat ini catatan kecepatan rata-rata kita adalah 25 km per jam untuk perjalanan 3 jam, blok latihan 8 minggu dengan latihan interval sebanyak 2 kali seminggu. Misalnya latihan interval yang dilakukan adalah 5 kali 3 menit dengan intensitas sekitar 90% dari detak jantung maksimal, dapat meningkatkan jarak tempuh kita dan menaikkan kecepatan jelajah antara 1 hingga 2 km per jam. Kita akan melaju lebih cepat meskipun usaha yang kita rasakan tidak terlalu besar. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.